Baik, saya lanjutkan ke tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Kita mulai dari alkana. Alkana di sini memiliki rumus CnH2n plus 2. Oke, jadi ini kalian harus hafalkan ya. Kalau misalnya atom karbonnya berjumlah 1, masukkan di sini N-nya 1, jadinya CH4. Dalam alkana CH4 itu namanya metana. Kemudian atom karbonnya 2, berarti dia di sini C2H6, namanya etana. C3H8, propana. C4H10, butana. C5H12, pentana. C6H14, heksana. C7H16, heptana. C8H18, oktana. C9H20, nonana. C10H22, dekana. Ya, jadi ini harus kalian hafalkan ya. Diperoleh rumus kimia seperti ini karena kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Ya, jadi metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ini harus kalian hafalkan. Kalau misalnya nggak hafal, nanti dalam memberikan tata nama senyawa alkana, alkena, alkuna itu kalian akan mengalami kesulitan. Oke, selain itu juga ada yang namanya alkil. Gugus alkil. Bisa dirumuskan dengan CnH2n plus 1. Yang dimaksud dengan gugus alkil di mana senyawa hidrokarbon yang kehilangan satu atom hidrogen. Ya, selanjutnya saya lanjutkan dengan gugus alkil. Gugus alkil di sini memiliki rumus CnH2n plus 1. Ya, jadi gugus alkil dimaksudkan yaitu senyawa hidrokarbon yang kehilangan satu atom hidrogennya. Nah, hampir sama di sini bisa kalian lihat. Rumusnya hampir sama dengan alkana, hanya saja di hidrogennya berkurang satu atom hidrogen. Ya, karena di sini CH4, gugus alkilnya berarti CH3. CH4 namanya metana karena kehilangan satu atom hidrogen, jadi akhirannya diganti dengan il ya. Jadinya metil. Sama C2H5, metil berarti namanya etil. C3H7, propil. C4H9, butana berarti butil. C5H11, namanya pentil.
Dan selanjutnya ya hampir sama seperti ini, hanya saja akhirannya diganti dengan il. Ya, selanjutnya kita akan belajar memberikan nama senyawa dari alkana dengan rumus dan hafalan yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Pertama, kalau misalnya rantainya lurus, jadi penamaannya dimulai dengan memberikan nama di depannya normal. Normal atau dilambangkan dengan N kecil. Dan diikuti dengan nama rantai terpanjang. Atau rantai utama. Contoh. Saya berikan contoh dan sekalian belajar bagaimana memberikan unsur hidrogennya ya. Di sini berkaitan dengan satu atom karbon, sehingga tangannya lagi 3 membentuk 3 atom hidrogen. Yang di sini berikatan dengan 2 atom karbon lainnya, sehingga tangannya 2 membentuk atom hidrogen. Yang paling ujung hanya berikatan dengan 1 atom karbon, sehingga tangannya 3. Nah, ini namanya rantai lurus. Sekarang kita memberikan nama dengan rumus seperti ini ya. Oke, rantai lurus dimulai dengan memberikan nama normal atau N kecil, normal strip. Nah, sekarang di sini rantai terpanjang atau utamanya. Ini namanya rantai utama atau rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya dia membentuk ada sebanyak 3 atom karbon lainnya. 1, 2, 3. Kalau misalnya 3 itu namanya propana. Sehingga rantai ini dinamakan dengan normal propana. Yang kedua, kalau misalnya rantainya ada cabang, rantai bercabang, dan cabangnya sama ya. Oke, penamaannya dimulai dari nomor cabangnya. Nomor cabang ditambah nama cabang ditambah rantai utama atau rantai terpanjang dan diberi akhiran ana. Karena di sini alkana, jadi otomatis akhirannya ana. Oke, contoh. Oke, saya membuat cabangnya di sini ya. Biasanya cabang yang digunakan itu adalah gugus alkil ya. Sekarang kita memberikan atom hidrogen. Yang di sini karena mengikat 1 atom C, sehingga tangannya berikatan
berdekatan dengan 3 atom hidrogen. Yang di sini 1, 2, 3, sehingga di sini hanya mengikat 1 atom hidrogen. Yang di sini 1, 2, 3, 1 atom hidrogen. Yang di sini 1, 2, sehingga tangannya CH2. Yang di sini hanya mengikat 1 atom yang di sebelahnya, sehingga lagi 3 berdekatan dengan hidrogen. Oke, ada cabang di sini. Sekarang penamaannya sesuai dengan ini ya. Oke, selanjutnya kita berikan dulu nomor cabangnya. Nomor cabang bisa dimulai dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Tetapi penomorannya alangkah baiknya dimulai dari yang dekat dengan cabang. Misalnya kita mulai dari sebelah kiri. Kalau misalnya penomoran dari sebelah kiri, otomatis cabangnya akan ada di nomor 2 dan di nomor 3. Kalau misalnya dari sebelah kanan, otomatis cabangnya ada di nomor 3 dan di nomor 4. Jadi penomorannya harus yang dekat dengan cabang. Ini rantai terpanjang. Cabang tidak termasuk ya. Jadi penomorannya kita sepakat dari sebelah kiri. Berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rantai terpanjangnya ada 5, C-nya 5. Oke, setelah itu baru ke penamaan. Nomor cabangnya ada di nomor 2 dan 3. Tulis 2,3. Strip karena CH3 di sini ada 2. Ini namanya gugus alkil ya. Kalau CH3 itu namanya metil. Karena ada 2, berarti berikan nama di. CH3 namanya metil. Dimetil. Kemudian dilanjutkan dengan rantai utamanya. Rantai utamanya ada 5. Berarti kalau ada 5 namanya pentana. Ya, nama strukturnya adalah 2,3 dimetil pentana. Ya, selanjutnya pemberian nama jika rantainya bercabang dan berbeda. Jadi penamaannya sesuai dengan alfabet. Ya, penulisannya dimulai dari nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama cabang, kemudian rantai utama atau rantai terpanjang, dan diberi akhiran ana. Contoh, saya di sini membuat cabangnya itu metil dan etil. Nah, sekarang kita memberikan atom hidrogennya ya. Pada atom karbon yang paling ujung hanya mengikat 1 atom karbon yang ada di sebelahnya, sehingga tangannya lagi 3 berdekatan dengan 3 atom hidrogen. Kemudian yang di tengah, atom karbonnya mengikat 3 atom karbon lainnya, 1, 2, 3, sehingga dia berdekatan dengan 1 atom hidrogen. Yang di sini sama, 1, 2, 3, sehingga di sini hanya 1 atom hidrogen saja. Atom C yang di sebelahnya hanya mengikat 2 atom karbon lainnya, sehingga mengikat 2 atom hidrogen. Yang di sini juga sama, mengikat 2 atom hidrogen. Dan yang paling ujung adalah mengikat 1 atom karbon, sehingga dia mengikat 3 atom hidrogen. Oke, sekarang pemberian nomor ya. Ingat, pemberian nomor dimulai dari yang dekat dengan cabang. Oke, rantai terpanjangnya ini. Nomornya dimulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita memberikan nama. Ingat, kalau misalnya cabangnya berbeda, artinya hurufnya berdasarkan alfabet ya. Di sini metil, kemudian etil. Jadi yang etil dulu ditulis. Etil terletak pada cabang di nomor 3. Artinya
3 etil, koma, kemudian metil ada di cabang nomor 2 metil. Kemudian rantai terpanjangnya ada nama atom C. Kalau nama atom C artinya heksana. Ya, jadi strukturnya ini namanya 3 etil 2 metil heksana. Selanjutnya, berdasarkan tata nama deret homolog. Jika alkilnya ada di dalam kurung, itu artinya percabangan. Kedua, jika CH2 ada di dalam kurung, itu artinya perpanjangan. Perpanjangan rantai ya. Contoh, CH3, kemudian CH2 dalam kurung CH2, CH2, CH3, dan CH3. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat struktur berdasarkan deret homolog ya. Ini kita pecah dulu strukturnya. CH3 berarti artinya gambar seperti ini. CH3, CH2 berarti ikatan tunggal. Karena di sini CH2-nya ada di dalam kurung, ingat ini rumusnya artinya perpanjangan. Perpanjangan artinya kita buat di sebelahnya. Ini CH2, kemudian yang di sini CH2, CH3 itu artinya alkil. Kalau misalnya alkil ada di dalam kurung artinya cabang. Cabang artinya kita buat ke bawah. Dan CH3, perpanjangan. Oke. Sekarang kita tentukan rantai terpanjang. Kalau misalnya rantai terpanjang kita ambil lurus dulu ya. Kalau misalnya lurus, berarti C-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Oke, C-nya 5. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, boleh. Yang penting rantainya paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Karena sama, berarti boleh lurus, boleh ke bawah. Biar gampang, kita ambil lurus saja. Oke, sekarang berikan nama. Karena di sini merupakan cabang, berarti dimulai dari cabangnya. Oke, selanjutnya berikan dulu nomor. Ingat, pemberian nomor dimulai dari yang dekat dengan cabang. Artinya dari sebelah kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya dimulai dari nomor cabangnya. 2, strip CH3 namanya metil. 2 metil. Kemudian rantai terpanjangnya sebanyak 5. Berarti pentana. Selanjutnya kita lanjutkan dengan alkena, di mana alkena memiliki rumus CnH2n. Jadi penamaannya sama dengan alkana, hanya saja akhirnya diganti dengan ena. Tapi untuk jumlah atom C-nya ini dimulai dari C2 ya. Jadi namanya etena, propena, butena, dan selanjutnya. Untuk penamaan tata nama senyawa alkena, kalau misalnya strukturnya terdiri atas rantai lurus, maka penamaannya dimulai dari nomor ikatan rangkap 2, kemudian diikuti dengan
nama rantai utama atau rantai terpanjangnya. Contoh, ya kalau misalnya strukturnya seperti ini, ada ikatan rangkap dua, itu artinya termasuk ke dalam alkena. Ya, karena ini rantai lurus, maka selanjutnya kita akan berikan nomornya terlebih dahulu. Jadi berbeda seperti alkana ya, kalau alkana itu tergantung pada cabangnya, tetapi di sini tergantung kepada di mana posisi ikatan rangkap duanya. Kalau misalnya kita ambil dari sebelah kiri, berarti posisi ikatan rangkap dua ada di nomor 1. Kalau misalnya kita ambil dari sebelah kanan, berarti posisi ikatan rangkap duanya ada di nomor 2. Jadi yang paling dekat kita utamakan, jadi di sebelah kiri. Satu, dua, tiga. Untuk penamaannya katanya dimulai dari nomor ikatan rangkap 2. Oke, ikatan rangkap 2 ada di nomor 1. Berarti namanya 1 straight rantai utama. Rantai terpanjangnya ada sebanyak 3 atom C. Berarti namanya satu propena. Selanjutnya kalau misalnya terdiri atas cabang, rantai bercabang. Penamaannya dimulai dari nomor cabang diikuti dengan nama cabang kemudian nomor posisi ikatan rangkap 2 dan diikuti dengan rantai utama atau rantai terpanjang. Contoh, kita belajar dulu untuk mengisi jumlah atom hidrogen ya. Oke, dimulai dari atom C yang paling ujung. Atom C mengikat 2 atom C yang di sebelahnya. Artinya tangannya sudah dipakai sebanyak 2. Jadi sisanya mengikat 2 atom hidrogen. Yang di sini atom C mengikat 2 atom C lainnya dan mengikat 1 atom C lainnya, sehingga sisa tangannya lagi 1 untuk berikatan dengan 1 atom hidrogen. Kemudian C selanjutnya mengikat 3 atom C lainnya, 1, 2, dan 3, sehingga tangannya lagi 1 berikatan dengan 1 atom hidrogen. Dan C yang paling ujung hanya mengikat 1 atom C di sebelahnya, sehingga tangannya lagi 3 untuk berikatan dengan hidrogen. Selanjutnya kita tentukan rantai terpanjangnya. Rantai terpanjang kita ambil lurus ya. Oke. Kalau misalnya ke bawah juga bisa sama saja. Jadi saya ambil contoh lurus. Setelah menentukan rantai terpanjang, sekarang kita menentukan nomornya. Ingat ya, ini namanya cabang. Sekarang kita akan memberikan nomor. Ingat, nomornya harus dimulai dari yang dekat dengan ikatan rangkap 2. Jangan lagi diutamakan cabangnya, tapi ikatan rangkap 2. Jadi diambil dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Untuk penamaannya tetap dimulai dari nomor ikatan
dimulai dari nomor cabangnya. Cabang ada di nomor 3, artinya 3 strep. Nama cabang dari CH3 adalah metil, 3 metil, kemudian koma. Sekarang diikuti dengan nomor ikatan rangkap 2. Nomor ikatan rangkap 2 ada di nomor 1, 1 strep. Banyaknya rantai utama, 1, 2, 3, 4. Kalau 4 namanya butena. Jadi strukturnya ini namanya 3 metil 1 butena. Yang ketiga, jika ikatan rangkap 2-nya ada 2, maka penamaannya dimulai dari nomor ikatan rangkap 2, kemudian nama rantai utama ditambah banyaknya ikatan rangkap 2. Ditambah akhiran ena. Contoh, oke, sekarang kita belajar dulu untuk memberikan atom hidrogen ya. C yang di ujung hanya mengikat 2 atom C yang di sebelahnya, artinya sisanya untuk berikatan dengan hidrogen sebanyak 2. C yang di sini mengikat 3 atom C di sebelahnya, sehingga tangannya lagi 1 untuk berikatan dengan 1 atom hidrogen. C yang di sebelahnya mengikat 3 atom C lainnya, sehingga tangannya 1 untuk berikatan dengan hidrogen. C yang di sebelahnya sama juga berikatan dengan 3 atom C lainnya. Dan C paling ujung hanya mengikat 1 atom C di sebelahnya, sehingga tangannya sisa lagi 3 untuk berikatan dengan hidrogen. Sekarang penentuan nomornya dulu. Karena ini rantai lurus, jadi nomornya kita harus tentukan dari yang dekat dulu dengan ikatan rangkap 2. Oke, dimulai dari sebelah kiri. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penamaannya dimulai dari nomor ikatan rangkap 2. Di sini nomornya 1, berarti 1 koma dan ada 2. Di sini di nomor 3, bukan nomor 4 ya, jadi yang di depannya, jadi nomor 3. 1,3 strap. Berapa banyak rantai terpanjang di sini? Ada 5, berarti penta. Kemudian karena ada 2 ikatan rangkap 2-nya, sehingga penta diberi akhiran ena, penta di ena. Yang terakhir untuk alkuna diberikan rumus CnH2n-2. Jadi alkuna di sini dapat dituliskan dengan ikatan rangkap 3. Namanya hampir sama dengan alkena, hanya diberikan
diganti dengan akhiran una. Jadi untuk C-nya dimulai dari C2 ya, jadi etuna, propuna, butuna, dan selanjutnya. Untuk penamaan tata nama senyawa alkuna, kalau misalnya rantainya lurus, maka penamaannya dimulai dari nomor ikatan rangkap 3 dan dilanjutkan dengan rantai utama atau terpanjang yang diberi akhiran una. Contoh, oke, di sini ada ikatan rangkap 3, artinya dia termasuk ke dalam alkuna. Sekarang kita buat dulu atom hidrogennya. Karena yang C paling ujung di sini dekat dengan ikatan rangkap 3, kita mulai dari sini ya. Oke, C mengikat 3 atom C yang di sebelahnya, sehingga tangannya lagi satu untuk berikatan dengan satu atom hidrogen. C yang di sini mengikat 3 atom C sebelah kanan dan satu atom C di sebelah kiri, artinya tangannya sudah dipakai keempatnya. Artinya tidak ada lagi kesempatan untuk berikatan dengan hidrogen ya, karena keempat tangannya sudah digunakan untuk berikatan dengan atom C. C yang di sini mengikat satu atom C sebelah kanan dan satu atom C di sebelah kiri. Jadi tangannya sudah digunakan 2 dan sisa lagi 2 untuk berikatan dengan hidrogen, CH2. Dan C yang paling ujung hanya mengikat satu atom C yang di sebelah kanan, sehingga dia mengikat 3 atom hidrogen. Selanjutnya, karena rantai lurus, berarti rantai utamanya sebanyak 4. Selanjutnya kita berikan nomor. Ingat ya, untuk alkuna sama dengan alkena, untuk penomorannya dimulai dari yang dekat dengan ikatan rangkap. Berarti dari sebelah kanan ya. 1, 2, 3, 4. Oke, penamaannya. Nomor ikatan rangkap 3 ada di nomor 1. Jadi boleh ditulis satunya atau langsung saja ke dalam rantai utamanya ya. Berarti artinya 1 rantai utama sebanyak 4. Berarti namanya 1 butuna. Atau langsung saja boleh butuna, boleh. Selanjutnya, penamaan alkuna kalau misalnya rantainya bercabang ya. Penamaannya dimulai dari nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap 3, dan nama rantai utama dan diberi akhiran una. Contoh, oke, untuk cabang saya tentukan di sini. Ya, sekarang kita belajar untuk memberikan atom hidrogen ya. C yang paling ujung hanya mengikat satu atom C yang di sebelahnya, sehingga 3 tangannya berikatan dengan hidrogen. C yang di tengah mengikat 3 atom C lainnya, 1, 2, 3, sehingga tangannya lagi satu berikatan dengan satu atom hidrogen. C yang di sebelahnya sudah mengikat 3 di sebelah kanan dan 1 di sebelah kiri, artinya keempat tangannya sudah berikatan dengan atom C ya, sehingga tidak lagi berikatan dengan atom hidrogen. C yang paling kanan mengikat 3 atom C sebelah kiri, sehingga tangannya lagi satu berikatan dengan satu atom hidrogen. Oke, tentukan sekarang rantai utamanya. Karena ini jumlah, kok misalnya lurus, jumlah C-nya 4. Kok misalnya ke bawah sama 4.
Ya, kita ambil lurus saja. Selanjutnya, berikan nomor. Ingat ya, nomornya dimulai dari ikatan rangkap 3, berarti dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Oke, namanya. Namanya dimulai dari nomor cabang. Cabang ada di nomor 3. 3 strip. Nama CH3 adalah metil. 3 metil. Strip, koma. Kemudian nomor ikatan rangkap 3 ada di nomor 1. 1 strip. Rangka terpanjang sebanyak 4. Kalau 4 namanya butana. Karena ini ikatan rangkap 3 berarti diganti akhirnya dengan una, sehingga namanya butuna. Ya, jadi struktur ini namanya 3 metil 1 butuna.